Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewanto Bagus Kusumo, mahasiswa MBA 79 Marketing. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Niat Penonton untuk Menonton Film Indonesia di Bioskop Berdasarkan Theory of Planned Behavior. Tesis ini dibimbing oleh Ibu Ike Jenita Dewi, MBA, PhD, dan kemudian tesis ini diberlatar belakangi oleh keresahan saya sebagai penulis. Sebelumnya saya akan menjelaskan latar belakang tesis ini. Masyarakat Indonesia mulai mengenal film sejak 1900, ketika Indonesia masih berada di bawah penjajah Belanda. Pemutaran film pertama diadakan di daerah Kebon Jahe, Tanah Abang, Jakarta. Dan 2 dekade kemudian, sekitar tahun 1920, film-film dari Amerika Serikat dan Cina mulai masuk ke pasar Indonesia. Pasar Indonesia memperluas cakupan dan minat masyarakat terhadap medium ini. Namun, tonggak penting dalam sejarah perfilman Indonesia terjadi pada tahun 1926 dengan diproduksinya film berjudul Lutung Kasarung. Film ini disutradarai oleh sutradara yang berasal dari Jerman dan Belanda, tetapi dianggap sebagai film pertama karena ceritanya mengangkat cerita lokal berdasarkan kisah tradisional masyarakat Sunda, yang menyebabkan film Lutung Kasarung merupakan film pertama Indonesia. Kemudian pada masa penjajahan Jepang, tepatnya di antara tahun 1942 dan 1945, industri perfilman Indonesia mengalami banyak sekali larangan dan hambatan. Seperti film-film yang diperbolehkan tayang, hanya film-film yang mengandung unsur propaganda, yang menunjukkan kehebatan Jepang. Selain itu, film-film asing juga dilarang masuk ke Indonesia. Dan kemudian, industri perfilman Indonesia sempat mengalami penurunan kembali, tepatnya di tahun 1900-an. Itu terlihat dari penurunan drastis produksi film nasional. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, seperti persaingan dengan film asing, sistem manajemen perusahaan film yang masih berantakan, dan juga adanya perkembangan televisi swasta. Selanjutnya, setelah pemaparan latar belakang, dan kita bisa merumuskan masalahnya menjadi, yaitu terlepas dari kenyataan bahwa film dapat memberikan pengaruh yang kuat terhadap individu dan masyarakat, baik secara ekonomi maupun psikologis, dan bukti empiris mengenai dampak sosial dan ekonomi dari film masih langka. Demikian pula menurut Craig CS 2015. Jelaskan bahwa penelitian tentang niat membeli tiket film masih langka, dan untuk itu penelitian berdasarkan teori of planned behavior sangat penting. Dan karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor teori of planned behavior mana yang paling mempengaruhi niat menonton film Indonesia, dan juga untuk mengukur dampak IWOM dan tingkat keterlibatan penonton dalam niat menonton film Indonesia. Berkaca dari latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi terhadap literatur konsumsi film di Indonesia dengan perspektif empiris dan bidang marketing, dan juga memberikan landasan bagi para pembuat film Indonesia untuk melanjutkan kiprahnya di bidang ini. Dan pertanyaan pada penelitian ini ada 5 poin, dan untuk tujuan penelitian ini berguna untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Dan penelitian ini menggunakan teori of planned behavior. Teori of planned behavior dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang akan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan. Teori ini menekankan 3 elemen utama yang menjadi faktor pendahulu niat seseorang. Sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang didasarkan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perilaku tersebut. Sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan yang diperoleh mengenai konsekuensi dari suatu perilaku atau disebut juga behavioral belief. Keyakinan tersebut memperkuat sikap terhadap perilaku jika data menunjukkan bahwa tindakan itu memberikan keuntungan bagi individu. Dan norma subjektif merujuk pada persepsi atau asumsi seseorang mengenai harapan dari orang-orang di sekitarnya terkait apakah suatu perilaku akan dilakukan atau tidak, karena sifatnya yang personal dan bergantung pada persepsi individu. Dan dimensi ini disebut juga norma subjektif atau subjektif norm. Dan dalam teori of planned behavior, Eigen mengatakan bahwa persepsi kontrol terhadap suatu perilaku ditentukan oleh 2 faktor utama, yaitu keyakinan individu mengenai ketersediaan sumber daya alam atau control belief strength, dan peran sumber daya tersebut, atau power of counter factor, dalam mendukung atau menghambat terwujudnya perilaku. Selanjutnya itu IWOM atau electronic word of mouth. IWOM diungkapkan sebagai bentuk ekspresi dalam diri
pelanggan atau konsumen setelah mencoba atau menggunakan produk yang diproduksi atau dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Dan Litfit and al. Mengartikan e-worm sebagai jenis komunikasi tidak formal yang terjadi antar konsumen melalui sarana internet. Selanjutnya yaitu consumer involvement atau keterlibatan konsumen. Memiliki peran yang sangat penting dalam pemasaran. Konsumen yang memiliki keterlibatan tinggi dengan suatu produk atau merek cenderung akan lebih mudah mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Hal ini berarti bahwa jika pemasaran dapat membangun keterlibatan konsumen yang kuat, maka proses pemasaran akan lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir itu niat membeli merujuk pada keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau layanan di masa depan, yang mencerminkan komitmen atau kecenderungan mereka untuk melakukan pembelian. Lanjutnya, ini model penelitian pada penelitian ini. Dan model penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya itu Alexander et al. 2021. Dan pada penelitian ini memiliki 5 hipotesis. Lanjutnya ada metode penelitian. Pada penelitian ini, sumber data yang digunakan itu data primer. Dan cara untuk mengumpulkan datanya dengan menggunakan survei Google Form. Dengan menggunakan skala pengukuran yaitu skala Likert 1 sampai 5. Dan menggunakan teknik sampling non-probability sampling dan purposive sampling. Dan pada penelitian ini, untuk kriteria responden itu berusia lebih dari 18 tahun dan pernah menonton film Indonesia di bioskop. Dan untuk ukuran sampel pada penelitian ini, pilot tes minimal 30 responden dan penelitian utama sesuai dengan apa kata Hare et al. 2011, yaitu 15 kali item penelitian. Yang berarti 15 kali 26 indikator sama dengan 350 responden. Dan metode analisis data penelitian ini menggunakan samples untuk menguji outer model dan menguji inner model dan juga melakukan pengujian hipotesis, tes statistik dan p-value. Nah, berikutnya adalah itu pertanyaan dari penelitian ini dan semuanya berjumlah 26 item pertanyaan. Dan selanjutnya itu profil responden. Dan penelitian ini melibatkan 605 responden yang telah memenuhi kriteria yakni berusia di atas 18 tahun dan pernah menonton film Indonesia di bioskop. Berdasarkan data statistik yang diperoleh dari survei dengan kuesioner, diketahui bahwa responden paling banyak berjenis kelamin pria dengan rentan usia 25 sampai 34 tahun. Memiliki pekerjaan sebagai karyawan dengan mayoritas merupakan lulusan atau sedang menempuh pendidikan S1. Lanjutnya itu dari segi pengeluaran bulanan, sebagian besar responden berada pada rentan 1 juta sampai 5 juta, yang mencerminkan kemampuan finansial untuk menyisihkan anggaran hiburan termasuk menonton film di bioskop. Dapat dilihat juga jika kebiasaan menonton film Indonesia di bioskop cukup tinggi, dengan mayoritas responden pernah menonton film Indonesia dalam kurun waktu 1 sampai 3 bulan terakhir. Dan aktivitas menonton sering dilakukan bersama teman, keluarga, atau pasangan. Dan itu menunjukkan bahwa kegiatan ini juga memiliki aspek sosial yang kuat. Selanjutnya, peneliti melakukan evaluasi model pengukuran terlebih dahulu dengan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, uji validitas meliputi validitas konvergen dan validitas diskriminan. Dan nilai uji validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil yang sesuai dengan kriteria. Oleh karena itu, item penelitian dinyatakan valid dan reliable. Selanjutnya yaitu model struktural. Dapat dilihat dari nilai R-square, Q-square, dan goodness of fit. Pada penelitian ini nilai R-square sebesar 0,638 dan menunjukkan bahwa 63,8% variasi pada konstruk endogen, yaitu niat menonton film Indonesia di bioskop, dapat dijelaskan oleh variabel-variabel dengan eksogen dalam model. Sementara itu, sisanya sebesar 36,2 dipengaruhi oleh faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam analisis ini. Nilai ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel eksogen yang dimasukkan ke dalam model memiliki kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan konstruk endogen. Untuk menghitung Q-square, dilakukan penghitungan seperti ini dan ditemukan bahwa Q-square lebih besar dari 0. Ini menunjukkan bahwa model memiliki prediktif relevan yang baik. Dan nilai good of good of fit menunjukkan bahwa model memiliki nilai lebih besar dari 0,36, yang berarti nilai ambang batas yang menunjukkan model kecocokan yang baik. Selanjutnya, pada masuk pada hasil
pengujian hipotesis. Yang pertama yaitu hipotesis. Pertama itu sikap terhadap perilaku terhadap minat nonton film Indonesia di bioskop. Hipotesis ini diterima karena tes statistik lebih besar dan p-value kurang dari 0,05. Artinya sikap terhadap perilaku berpengaruh positif dan signifikan pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Hipotesis kedua itu norma subjektif berpengaruh pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Bisa dilihat pada tabel organizer sampel, norma subjektif 0,071 dan tes statistiknya 1,478 dan memiliki p-value sebesar 0,140. Dan itu bisa diartikan hipotesis ini ditolak. Ya, artinya norma subjektif tidak berpengaruh signifikan pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Dan hipotesis ketiga yaitu kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Itu bisa dilihat, hipotesis ini bisa diterima karena tes statistik yang lebih besar dari 1,96 dan p-value yang kurang dari 0,05. Artinya kontrol perilaku yang dirasakan juga berpengaruh positif dan signifikan pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Selanjutnya, pengaruh IWOM pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Sebenarnya variabel ini juga ditolak karena statistik IWOM memiliki 1,618 dan p-value-nya 0,106. Yang bisa diartikan bahwa IWOM tidak berpengaruh signifikan pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Dan yang terakhir yaitu keterlibatan konsumen pada niat menonton film Indonesia. Hipotesis ini diterima karena tes statistik lebih besar dari 1,96 dan p-value kurang dari 0,05. Artinya keterlibatan konsumen berpengaruh positif dan signifikan pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Dan kesimpulan pada penelitian ini yaitu penelitian ini menemukan bahwa sikap terhadap perilaku berperan positif dalam meningkatkan niat menonton film Indonesia di bioskop. Penelitian ini menemukan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh yang tidak signifikan pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Dan penelitian ini juga menemukan bahwa kontrol perilaku yang dirasakan memiliki pengaruh positif pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Dan IWOM pada penelitian ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Dan yang terakhir itu penelitian ini menemukan bahwa customer involvement berpengaruh positif pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Dan temuan ini menunjukkan bahwa keterlibatan konsumen yang lebih tinggi terhadap film Indonesia bisa menjadi pendorong utama bagi penonton untuk memilih menonton film Indonesia di bioskop. Dan untuk implikasi manajerial pada penelitian ini, sikap terhadap perilaku berpengaruh positif dan signifikan pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Sikap terhadap perilaku dapat dimanfaatkan para pelaku industri film menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan niat menonton film Indonesia di bioskop dengan cara membuat film yang berkualitas dari segi cerita, sinematografi, pemain, dan sutradara yang terlibat. Bisa juga para pelaku industri film di Indonesia lebih banyak membuat film Indonesia yang ceritanya dekat dengan masyarakat atau isu-isu terkini yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Karena dengan begitu dapat meningkatkan sikap yang positif dan bangga terhadap suatu film yang dapat meningkatkan niat untuk menonton film Indonesia di bioskop. Lanjutnya itu kontrol perilaku yang dirasakan berpengaruh positif pada niat menonton film Indonesia di bioskop. Dan variabel ini juga dapat dimanfaatkan para pelaku industri film, yaitu dengan cara bekerja sama dengan para pengusaha dan pemilik bioskop di seluruh Indonesia untuk menayangkan film Indonesia di bioskop, agar para calon penonton dapat dengan mudah mengakses film Indonesia yang ingin mereka tonton. Dan juga menjual tiket untuk menonton film Indonesia dengan harga yang terjangkau oleh semua kalangan. Dan untuk variabel consumer involvement atau keterlibatan konsumen, para pelaku industri film, para pelaku industri film dapat juga menjadikannya ini sebagai strategi untuk meningkatkan niat untuk menonton film Indonesia di bioskop. Yaitu dengan cara para pelaku industri film membuat suatu event atau kegiatan yang melibatkan masyarakat agar para calon penonton merasa dilibatkan dalam proses pembuatan film atau kegiatan promosi film tersebut, yang nantinya dapat memberikan rasa ketertarikan, kepedulian, dan perhatian terhadap film yang akan ditonton. Yang terakhir itu arahan untuk riset mendatang. Untuk penelitian yang akan datang diharapkan dapat mengeksplorasi variabel-variabel yang mungkin menjadi pendorong niat menonton film Indonesia di bioskop seperti etnosentrisme. Selain itu, penelitian yang akan datang diharapkan bisa mencakup responden yang lebih beragam baik dari sisi usia dan pekerjaan agar dapat mempresentasikan penonton film Indonesia secara menyeluruh. Sekian pemaparan tentang penelitian ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.